Kalimat Arya. Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Udah, Bu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Arya Galgo Alwi dengan NIM 22106030035. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai minyak biji alpukat sebagai bahan baku biodiesel. Pendahuluan, jadi minyak biji alpukat itu menunjukkan sebuah potensi sebagai bahan baku biodiesel, terutama dalam konteks penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi penggunaan minyak biji alpukat ini itu muncul karena berlatar belakang di mana kita ingin mengembangkan sebuah sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, karena bahan bakar fosil itu merupakan bahan bakar yang tidak berkelanjutan dan bisa habis. Jadi sebagai alternatif gitu. Selanjutnya, apa sih potensi dari minyak biji alpukat ini? Jadi biji alpukat itu memiliki potensi besar sebagai sumber biodiesel, karena di dalam alpukat itu memiliki kandungan minyak yang tinggi, yaitu sebesar 15-25%, yang dimana kandungan minyak ini juga lebih unggul dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya seperti jarak dan bunga matahari. Pada sebuah penelitian pada sebuah jurnal yang saya baca mengenai penggunaan biji alpukat sebagai bahan bakar telah dilakukan sejak lama, terutama di Amerika Serikat. Jadi biodiesel dari biji alpukat memiliki beberapa keunggulan seperti kadar belerang yang rendah sehingga pembakaran lebih sempurna dan emisi gas buang lebih sedikit. Hal ini biodiesel alpukat sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan yang dapat mengurangi polusi udara. Selanjutnya, bagaimana sih proses pembuatan biodiesel? Jadi proses pembuatan biodiesel itu umumnya dilibatkan melalui dua tahap, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi. Tahap transesterifikasi itu bisa menggunakan katalis basa, tetapi bahan baku dengan kandungan asam tinggi memerlukan proses tambahan, yaitu esterifikasi. Proses konvensional melalui dua tahap ini itu cukup memakan waktu, biaya, dan energi, sehingga muncullah sebuah proses untuk membuat efisiensi yang lebih baik, yaitu langsung digunakan metode transesterifikasi. Metode ini menggabungkan semua tahap menjadi satu langkah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa metode ini berhasil diterapkan pada biji alpukat, menghasilkan biodiesel dengan kualitas yang memenuhi standar. Selanjutnya yaitu karakteristik fisik biodiesel. Penelitian mengenai apakah biodiesel dari biji alpukat memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) masih menghasilkan hasil yang beragam pada berbagai jurnal. Ada jurnal yang menyatakan bahwa itu memenuhi SNI, ada juga yang enggak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa biodiesel dari biji alpukat memenuhi sebagian besar standar SNI, namun ada juga parameter yang tidak sesuai. Secara spesifik pada beberapa jurnal itu yang memenuhi SNI itu yaitu viskositas, bilangan asam, angka iodin, dan nilai kalor. Sedangkan parameter yang tidak memenuhi SNI itu densitas, angka centana, dan kadar metil ester. Selanjutnya, bagaimana sih performa mesin diesel ketika digunakan minyak biji alpukat? Jadi dalam sebuah penelitian, beberapa campuran diesel B15, B15, dan B25 diuji pada mesin diesel dengan daya maksimal 3 kW. Nah, penelitian menunjukkan bahwa campuran biodiesel B15 yang terdiri dari 15% biodiesel dan 85% Pertamina Dex adalah yang paling efisien dalam hal daya, efisiensi termal, dan konsumsi bahan bakar.
mengenai distribusi butiran dan semprotan dalam penggunaan minyak biji alpukat. Sebuah penelitian membuktikan bahwa biodiesel alpukat memiliki semprotan yang lebih halus dibandingkan solar biasa. Semprotan yang lebih halus ini berarti partikel-partikel bahan bakar terbagi lebih kecil dan merata saat disemprotkan ke dalam mesin. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses pembakaran di dalam mesin. Berikutnya yaitu pemurnian dengan water washing. Setelah proses esterifikasi selesai, biodiesel bakal dipisahkan dari gliserol menggunakan corong pemisah. Kemudian dimurnikan dengan pencucian air water washing. Tujuan dari metode pencucian air ini atau water washing itu menghilangkan sisa metanol, katalis, dan gliserol yang tidak dapat dipisahkan sebelumnya dari proses sebelumnya. Kesimpulannya, karena kandungan minyak yang tinggi, proses pembuatan yang efisien, dan karakteristik fisik yang sesuai dengan standar biodiesel, minyak biji alpukat memiliki potensi besar sebagai bahan baku biodiesel. Meskipun beberapa kualitas perlu diperbaiki, minyak biji alpukat dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk produksi biodiesel. Terima kasih teman-teman, sekian hasil hasil riset saya mengenai minyak biji alpukat sebagai bahan baku diesel. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu.
Hmm, ada yang mau ditanyakan? Ya, buka slide-nya Iya, lagi Bu. Arya. Coba buka slide-nya lagi. Oke, di sini kan untuk uh, isolasinya kan. Salah satu metode isolasi ekstrak minyak itu ada yang namanya maserasi, sokletasi, sama nanti ada beberapa menggunakan gelombang, baik itu gelombang ultrasonik ataupun microwave. Ya. Kalau di penelitian Arya, ini coba buka metode. Metode pembuatannya. Metode kan dia ekstrak dari biji alpukat minyaknya kan, potensi minyak. Proses pembuatan, ya proses pembuatan coba buka ini. Bisa. Udah, Bu. Ya, dia pertama itu kan ada metode esterifikasi sama transesterifikasi. Menggunakan katalis basa, tapi bahan baku ini kandungan asam tinggi memerlukan tambahan yaitu minyak biji alpukat. Otomatis dulu sebelum kita menghasilkan atau membuat biodieselnya, kita harus mengekstrak minyaknya dari biji alpukat. Ya. Jadi dari proses tersebut itu saya bilang tadi ada beberapa metode isolasi atau ekstraksinya minyak. Yang dari artikel yang pernah dibaca itu metode apa yang paling baik dan biasanya digunakan untuk proses isolasi minyak dari biji alpukat ini. Yang kedua, itu kan apa beda esterifikasi dan transesterifikasi dari metode biodiesel ini? Kan dia kan harus ada esterifikasi. Kenapa harus dilakukan proses esterifikasi terlebih dahulu baru transesterifikasi? Apa bedanya? Oke, terima kasih Arya. Asri. Asri, kemudian kalau untuk Asri itu kan dari minyak jelantah ya Asri ya. Proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah ini mungkin hampir sama dengan proses dari minyak biji alpukat, di mana pasti ada proses dari transesterifikasi. Kalau untuk proses di sini, kenapa kita harus menggunakan esterifikasi? Apakah kandungan asam lemak dari minyak jelantah itu tinggi? Asam lemak bebas dari minyak jelantah itu tinggi sehingga harus dilakukan proses esterifikasi. Kemudian yang kedua itu penggunaan yang umumnya digunakan penggunaan katalis pada proses
kan biasanya menggunakan katalis basah. Pada proses biodiesel dari minyak jelantah yang ada di beberapa artikel asli itu, katalis basah yang digunakan yang paling bagus katalis basah apa? Oke, Asri. Nah, cukup. Silakan dijawab Arya dan Asri. Ya, Arya bisa dijawab. Saya mau menjawab yang perbedaan ekstravirasi dan transekstravirasi. Jadi tahapannya kan ekstravirasi terus transekstravirasi. Nah, pada tahap ekstravirasi itu digunakan untuk mengurangi kadar asam lemak bebasnya dalam minyak alpukat. Kenapa? Karena asam lemak bebas itu dapat menyebabkan kerak pada mesin diesel. Jadi itu perlu dikurangi dengan melalui proses ekstraksi. Jadi nanti hasilnya itu bakal menghasilkan sebuah ester yang lebih stabil dan aman digunakan sebagai biodiesel. Terus selanjutnya yaitu transesterifikasi. Jadi transesterifikasi ini melibatkan reaksi antara gliserida sama dengan alkohol. Jadi itu bakal bisa biasanya memakai katalis basah. Nanti adalah yang itu di biodieselnya dan juga gliserol. Nah, proses transesterifikasi itu mengubah zat menjadi bentuk yang lebih mirip dengan bahan bakar diesel. Itu sih Bu kalau untuk perbedaan ekstraksi dan transesterifikasi. Oke. Itu sebenarnya proses ininya ya, ekstraksi minyaknya ya. Iya, proses ekstraksi minyak. Dari artikel yang sudah Arya temukan, paling bagus itu yang menghasilkan minyak terbanyak itu dengan metode apa? Sebentar Bu, saya cari. Asli udah asli.
Oh, baik Bu, saya menjelaskan mengenai proses ekstraksi. Jadi proses ekstraksinya yang umum digunakan itu menggunakan N-heksana. Kenapa harus menggunakan pelarut N-heksana? Karena apa ya, pelarut nonpolar. Pelarut nonpolar itu minyak-minyak dari biji alpukat itu juga nanti bakal larut ke dalam karena terus pelarut heksana ini itu dia lebih bisa menserap senyawa-senyawa selain minyak gitu. Jadi yang bakal terekstraksi itu seperti itu. Oke, berarti metode yang biasanya digunakan itu ada akselerasi atau metode apa? Metode ekstraksi dengan pelarut. Oke, baik Arya. Kemudian Asri. Oke, terima kasih. Berarti ada katalis yang paling yang digunakan umumnya di sini ada katalis bahasa apa? Asri? Katalis bahasa apa yang umumnya digunakan? CAO. Fly ash berarti abu ya, abu terbang. Oke. Oke. Terima kasih kepada Asri dan Arya atas presentasinya. Mungkin sampai di sini dulu kita cukupkan perkuliahan untuk presentasi yang kedua karena Asri belum selesai dan mungkin Arya juga masih tahap pembuatan atau berarti untuk presentasi tugas kedua nanti di hari Selasa kita lanjutkan kembali pada jam. Apakah bisa kita agak majukan jamnya? Halo? Kalau dimajukan itu Kan Bu, kalau Arya kan kita jam setengah 4 kita majukan. oh, langsung masuk setelah tangan itu. Ya, ya boleh. Oke, berarti Asri kita masuk jam setengah 4 aja ya. Ya, oke. Saya tutup pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.